Subtema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran ke-1. Kelas 3 Sekolah Dasar. Kurikulum 2013. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Sejak lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan pada gambar. Di situ terlihat ada anak baru lahir. Kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi manusia dewasa. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Mari kita amati. Gambar yang pertama. Pada perubahan yang dialami Udin setelah bayi sampai saat ini terlihat? Silakan ditulis di buku kalian. Setelah itu, mari kita amati gambar yang kedua. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ditulis di buku yang rapi. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Ayo lakukan kegiatan wawancara dengan orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Sebelumnya, tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Tulis yang rapi di buku kalian. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar.
Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, ketika tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Seperti pada gambar yang kedua. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Perintah yang pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Perintah yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Silahkan mempraktekkan di rumah seperti perintah yang pertama dan kedua. Kemudian, dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Sekarang mari kita mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan yang pertama terlihat seperti pada gambar adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan yang kedua seperti pada gambar, yaitu turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga, seperti pada gambar, rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, seperti pada gambar, yaitu gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Lalu, membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Misalnya, ke dalam, kemudian keluar. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan seperti pada gambar. Tepuk tangan dapat divariasi dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk tangan dengan 2 jari, kemudian 4 jari, kemudian 6 jari, kemudian 8 jari, dan terakhir dengan 10 jari. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian dapat belajar nama dan lambang bilangan sampai puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan
puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Sekarang, mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali penjumlahan tanpa teknik menyimpan yang kita pelajari pada subtema 1. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2653 ditambah 3302. Dikerjakan dengan cara susun ke bawah. Kita tulis ulang angkanya. 2653. Kemudian di bawahnya 3302. Kita jumlahkan, beri garis dan tanda tambah. Kita jumlahkan dari yang paling belakang atau satuannya terlebih dahulu. 3 ditambah 2, 5. Puluhannya 5 ditambah 0, 5. Ratusannya 6 ditambah 3, 9. Kemudian yang terakhir paling kiri, ribuannya 2 ditambah 3, 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Silahkan dicoba di rumah ya. Untuk latihan, kerjakan latihan berikut ini. Ada 3 soal penjumlahan tanpa teknik menyimpan dengan cara pengerjaan susun ke bawah. Kerjakan di buku kalian dengan rapi. Sekarang mari kita pelajari penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh soalnya, penjumlahan dengan teknik menyimpan yaitu 1200 ditambah 2900. Cara pengerjaan dengan perumpamaan seperti pada gambar. Terlihat bilangan 1200. Kemudian kita bagi ke dalam nilai tempatnya. Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk ribuan kita beri warna ungu. Untuk ratusan kita beri warna biru. Bilangan 1200 maka ada 1 ribuan dan 2 ratusan. Untuk angka penjumlahnya yaitu 2900. Angka 2900 memiliki 2 ribuan dan 9 ratusan. Karena penjumlahan, maka kita gabungkan. Seperti pada gambar jumlah ratusannya. Karena ada totalnya 11 kotak, maka sisa 1 kotak. Yang 10 diubah ke dalam ribuan. Hasilnya adalah 4100. Seperti pada gambar. Berikut ini penjumlahan teknik menyimpan dengan susun ke bawah. Cara pengerjaannya yaitu kita tulis dulu seperti tadi 1200. Di bawahnya kita tulis penjumlahnya yaitu 2900.
Kita mulai dari angka yang paling kanan atau satuan dahulu. Satuan dijumlahkan dengan satuan, 0 tambah 0, 0. Puluhan dijumlah dengan puluhan, 0 tambah 0, 0. Ratusan dijumlah dengan ratusan, 2 ditambah 9. Hasilnya 11. Karena angkanya lebih dari 10, kita tulis satuannya di bawahnya, yaitu 1. Kemudian puluhannya kita taruh di atas angka di depannya, yaitu angka ribuan. Yaitu ditulis kecil 1 di atasnya. Kemudian kita jumlahkan. Ribuannya 1 tambah 2. Ditambah dengan angka kecil yang di atasnya, 1. Maka jumlahnya 4. Hasilnya adalah 4100. Sekarang untuk memahaminya, cobalah menyelesaikan soal penjumlahan berikut ini. Dikerjakan yang rapi di buku tulis kalian. Ingat ya, teknik menyimpan. Walaupun dari rumah, tetap semangat belajar.